Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di minggu terakhir bulan Oktober tahun 2025. Berkat Tuhan atas keluarga. Sekali lagi berkat Tuhan atas keluarga. Itulah tema khotbah kita di minggu hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 29. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, saudara duduk saja. 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-29. Kita akan baca firman Tuhan yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama 2, 3 mulai. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan atas keluarga atau atas rumah tangga. Ini adalah ungkapan dari seorang Daud. Kita melihat bahwa janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Daud berkata, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba. Tidak ada satupun yang tidak merindukan berkat Allah. Termasuk kami sebagai keluarga hamba Tuhan. Aku mau pingin diberkati Tuhan. Jika Bapak Gembala bertanya dari atas mimbar ini, aku bertanya, adakah kerinduan saudara ingin diberkati Tuhan? Amin, kata saudara. Rindukah saudara diberkati Tuhan, keluargamu, rumah tanggamu? Amin, kata saudara. Aminnya pun besar sekali. Sampai se-gereja copot 3, hampir copot 3. Kenapa? Karena terlalu memang rindu, begitu rindu. Ingin, begitu ingin. Jadi oleh sebab itu Daud berkata, kiranya Tuhan memberkati keluarga. Daud adalah orang yang membangun hubungan dengan Tuhan yang begitu akrab, sehingga Allah mengangkat orang ini dari seorang bocah biasa, dari seorang anak yang tertolak sebetulnya dari keluarga dan tidak dianggap. Karena waktu Samuel mau datang mengurapi dia, bayangkan dia dibiarkan di padang penggembalaan. Isai ayahnya pun tidak menganggap dia, sehingga kakak-kakaknya saja di dalam perjamuan malam, di dalam perjamuan makan itu, Samuel seorang nabi Tuhan datang dengan tujuan hanya satu, tidak lain dan tidak bukan, mau mengurapi raja yang baru, karena mau menggantikan Raja Saul yang telah ditolak oleh Tuhan akibat sombong dan tidak mau dengar-dengaran dan tidak mau taat. Sehingga Allah berkata kepada Samuel, ambillah tabung itu, pergi ke salah satu tempat yang akan kutunjukkan padamu. Kesanalah kau pergi. Ada di sana, di tengah-tengah keluarga Isai itu ada seorang anak yang akan kuurapi menjadi raja. Kedatangan seorang hamba Tuhan dalam satu keluarga itu dianggap penting, luar biasa. Kalau ada seorang hamba Tuhan berkunjung, apalagi seorang nabi, itu hal yang paling luar biasa. Samuel menyuruh anak-anak daripada Isai, tolong semua hadir ke sini. Aku bawa pesan Tuhan. Aku mau mengurapi seorang raja. Semua telah ditampilkan dengan perawakan yang mantap punya. Potongan atletis dan tubuh, perawakannya perawakan tentara, perawakan prajurit. Tapi firman Allah berkata, apa yang dilihat oleh manusia itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Manusia boleh melihat penampilan luar, tetapi Allah melihat hati. Siapa sangka anak yang tidak masuk hitungan ini ada di padang penggembala, lagi menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Samuel berkata, sudahkah semua ini anakmu ini? Isai berkata, masih ada satu. Tapi tidak mungkin dia. Kalau dia jadi raja mana mungkin. Dia ada di padang penggembala. Sengaja dibiarkan begitu. Tidak diajak makan. Nabi datang di rumah tidak diajak.
Masih ada seorang yang bernama Daud. Tapi mana mungkin menurut akal manusia. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Panggil dia, dipanggilnya Daud. Tampil di depan, Allah langsung berkata, inilah orangnya. Kau urapi dia langsung. Ini orang, ini rajanya. Ada. Jadi kadang manusia boleh melihat kita sebelah mata. Manusia boleh menganggap remeh terhadap kita. Tapi Allah sekali-kali tidak. Jadi karena itu saya dan saudara kita lihat Daud adalah pribadi yang berhasil membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga janji Allah digenapi. 2 Samuel pasal 7 ayat 16 berkata begini. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 16 firman Allah berkata, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Janji Allah atas orang ini. Jadi berkat atas keluarga kita. Kita punya hubungan yang dekat dengan Allah. Kita harus punya kedekatan dengan Yesus Kristus. Punya kedekatan dengan Tuhan kita. Siapa menyangka anak yang tidak dianggap di tengah-tengah keluarga ini kini menjadi orang nomor 1 di Israel. Dia menjadi raja Daud. Bahkan kalau kita lihat dari silsilah Yesus Kristus garis keturunannya berasal dari Daud. 2 Timotius pasal 2 ayat 8 firman Allah berkata, 2 Timotius 2 ayat 8, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Ia adalah raja. Dari keturunan siapakah Yesus Kristus? Daud sang raja. Dan Yesus Kristus adalah raja kita. Menjadikan Yesus sebagai raja atas rumah tangga kita, maka keluarga kita akan diberkati. Ada beberapa keluarga yang saya perhatikan di sini. Yang pertama keluarga Yakub. Kejadian 41 ayatnya yang ke-56 sampai dengan 57. Kejadian pasal 41 ayat 56 sampai 57 firman Allah berkata, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Yang pertama adalah keluarga Yakub. Keluarga Yakub ini mereka punya uang untuk bisa membeli makanan, tapi makanan terbatas. Terjadi kelaparan hebat pada saat itu. Telah merajalela di seluruh wilayah. Sehingga untuk makan pun sulit. Uang ada, tetapi sumber makanannya itu yang terbatas. Tetapi bersyukur melalui cara Tuhan, Yusuflah anak daripada Yakub itu menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di tanah Mesir. Dia yang mengatur segala perbekalan makanan-makanan itu. Sehingga orang berkata ada makanan di Mesir. Ada seorang yang penuh hikmat Tuhan yang mengelola dan mengatur sumber makanan itu. Ayo kita beli makanan di Mesir. Ada orang hebat di sana yang mengatur dan mengelola makanan dan sumber makanan itu. Siapakah dia? Adalah Yusuf. Yakub tidak tahu bahwa itu adalah anaknya. Kita belajar bahwa meskipun harta ada, kekayaan ada, kemampuan ada, tetapi kalau tanpa Tuhan segala sesuatu menjadi sia. Ada saat di mana kita harus melibatkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Segala sesuatu harus membutuhkan Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangun akan dia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, maka sia-sia orang yang berjaga-jaga akan dia. Berarti segala sesuatu perlu melibatkan Tuhan. Harta ada, uang ada, tetapi sumber makanannya terbatas.
Ada saat di mana kita butuh Tuhan. Meskipun kita punya harta, kita punya pegangan, kita punya kekayaan, kita punya segala sesuatu, tetapi kalau kita tidak punya Tuhan, segala sesuatu menjadi sia-sia. Kita harus butuh Tuhan. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup. Kita ini rapuh, saudara. Kita ini lemah, kita perlu Tuhan. Siapa yang bisa menguatkan saudara di pagi hari ini? Sehingga kita hanya bisa berlutut, kita hanya bisa menangis, kita hanya bisa berserah dan mengangkat tangan. Hanya Tuhan yang bisa memampukan saya dan saudara. Kepada siapakah saya dan saudara harus berlari jikalau tantangan, pergumulan, persoalan berat datang menindih kita? Jawabannya hanya pada Tuhan. Pelarian pelayanan ini hanya pada Tuhan. Pelarian pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, jemaat GPI Damai, pelariannya hanya pada Tuhan. Tuhan yang menjadi tempat pengungsian kita. Kita tidak mau lari ke siapa-siapa. Mau lari ke manusia juga kadang kita kecewa. Menaruh harap sepenuhnya kepada manusia. Karenanya firman Allah berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Harap manusia kadang mengecewakan. Harap gaji kadang tidak cukup. Tetapi harap Tuhan, kita bisa hidup sampai hari ini semua karena Tuhan. Kita hanya bisa harap Tuhan. Harapan pelayanan ini hanya pada Tuhan. Landasannya ada hanya pada Tuhan. Jadi Yakub, dia punya uang, tetapi sumber makanan terbatas. Kita perlu Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Ada Yusuf di sana yang dipakai Tuhan luar biasa, sehingga mereka harus ke Mesir untuk membeli makanan. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17. 1 Timotius 6 ayat 17, firman Allah berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kita berharap kepada Tuhan. Dia sumber kekayaan itu. Dia yang kaya menjadi miskin, haleluya, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. Dia yang kuat menjadi lemah, supaya kita yang lemah dan tak berdaya, kita dikuatkan di dalam Tuhan. Tolong peringatkan kepada mereka yang kaya, supaya mereka jangan mengandalkan kekayaan mereka, melainkan mereka harus mengandalkan Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Langit, bumi, lautan dan segala isinya punya Dia, punya Tuhan. Itulah sebabnya seperti yang saya katakan, kalau sudah diberkati, sudah punya ini itu, kita jangan berbangga diri. Kita harus makin rendah hati. Jangan baru diberkati sedikit, saudara gaya jalan jadi lain. Baru diberkati sedikit, gaya ngomong jadi lain. Gaya duduk jadi lain, haleluya. Gaya pangkok kaki pun menjadi lain. Baru diberkati sedikit. Berkat itu semua berasal dari Tuhan. Karena Allah dari tangan sumber dari segala sumber berkat itu berasal dari tangan Yesus Kristus. Sumbernya ada pada Dia. Dia berhak mengambil, Dia juga berhak untuk memberikan. Dia yang memberi, Dia juga yang mengambil. Kata Ayub, di dalam tekanan dan penderitaan sakit borok-borok yang menghantam seluruh hidup, dia berkata, Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil, terpujilah Allah. Kenapa dia tidak bilang Allah yang memberi lalu setan yang mengambilnya? Berkat itu berasal dari tangan Allah, bukan dari tangan setan. Jangan cari berkat di bawah pohon beringin, jangan. Jangan cari berkat dimanapun, di gua-gua yang dianggap angker, dan itu saudara berpikir mendatangkan hal yang baik. Takut-takut kau masuk dalam gua itu enggak pulang-pulang, enggak kembali-kembali. Dinyatakan hilang.
dan bikin laporan polisi. Orang ini hilang dalam pencarian. Maka ditempellah poster gambarmu di tiang listrik dan di mana saja sepanjang kota. Tolong hubungi nomor ini kalau lihat orang ini wajah ini. Kenapa? Karena kita meminta berkat, kita masuk, salah masuk, kita masuk di dalam gua yang akhir. Tapi coba kalau kita masuk kemana? Kemana tuh? Ke gereja. Kalau kita masuk di gereja, kita dapat berkat Tuhan. Jadi semua berkat berasal dari Allah. Allah sanggup memberi, Allah sanggup mengambil. Jangan berbangga diri dan sombong seperti Raja Nebukadnezar, sehingga Allah merendahkan dia serendah-rendahnya. Dia makan bukan makanan lagi, tetapi dia makan rumput seperti keledai. Dirinya tidak terurus, kukunya panjang seperti kuku Raja Wali. Bahkan dia bingung, hilang ingatan, namanya saja pun dia tidak tahu. Kenapa Allah merendahkan? Jadi Allah punya kuasa. Allah bisa membuat engkau kaya raya, tetapi sebaliknya Allah juga bisa membuat engkau miskin raya. Sama-sama raya, tapi bedanya satu kaya raya, satu miskin raya. Satu tidur di atas primbed kemewahan, satu tidur beralaskan karton Supermi. Sama-sama raya, satu kaya raya dan satu miskin raya. Nasibnya berbeda. Jadi semua berasal dari tangan Allah. Yang kedua, ada keluarga Elimelek. Yang pertama keluarga Yakub, yang kedua keluarga Elimelek. Rut pasal 1 ayat 21 sampai 22. Rut pasal 1 ayat 21 sampai 22, firman Allah berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai hujan. Keluarga Elimelek telah terjadi kelaparan hebat juga. Tadi kita lihat di Yakub juga kelaparan. Keluarga Elimelek juga mengalami kelaparan hebat di Bethlehem. Arti Bethlehem adalah rumah roti. Sebetulnya kalau kemalangan itu, ujian itu diizinkan Tuhan, kita bertahan. Karena Allah sedang menguji kita. Jangan kita keluar dan tinggalkan Tuhan. Ini bahaya. Keluarga Elimelek mengambil langkah. Mereka mengambil satu keputusan. Meskipun keputusan itu terlihat sederhana dan gampang sekali. Apakah itu? Keluar dari Bethlehem, pergi ke tanah Moab, pergi ke tanah bangsa di mana orang yang tidak kenal Allah Israel. Nasib mereka naas, saudara. Mereka sampai di tanah Moab, mereka menetap di sana 10 tahun. Elimelek mati, kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga mati. Kasihan sekali. Tinggal Naomi dan juga dua menantunya Orpa dan Rut. Orpa juga tinggalkan mereka. Kecuali Rut yang setia ini, menantu yang setia. Haleluya. Ikut dia meskipun dia bukan orang Israel, tidak percaya Allah Israel, tapi karena mertua dia menjadi percaya kepada Allah Israel. Dia berkata, Allahmu adalah Allah, jangan di saat aku pergi. Kemana engkau melangkah ikut, kemana kau memati aku pun akan dikubur bersama kamu di situ. Luar biasa. Melalui Rutlah kehidupan mereka terpelihara, karena Rut kemudian kawin dengan Boaz, seorang bos besar di tanah Bethlehem, yang punya ladang luar biasa. Terpelihara hidup mereka. Jadi berkat Tuhan atas keluarga. Ada ujian, ada tantangan di tengah keluarga, kita bertahan. Apalagi sampai kalau tinggalkan persekutuan. Keluarga Elimelek tinggalkan persekutuan dengan kawan-kawan seiman sesama Israel. Ibrani pasal 10 ayat 25.
Kita akan lihat firman Allah Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Firman Allah berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekati. Ada persoalan, mari kita makin giat ibadah. Ada masalah tidak bisa membuat engkau jauh dari Tuhan. Harusnya kita makin dekat dengan Tuhan. Siapa yang tidak punya problema hidup? Kita semua punya. Tapi jangan tinggalkan persekutuan, ibadah-ibadah. Karena ibadah, di dalam ibadah mengandung janji. Janji apakah itu? Janji hidup yang kekal, janji berkat, janji makan minum, janji kesehatan. Saya dan saudara akan terpelihara hidup kita, keluarga kita, kalau kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Ibadah itu penting. Jadi apapun yang terjadi, ibadah jalan terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ibadah dia tidak boleh stop. Tidak ada istilah cuti dalam ibadah. Enggak. Dalam ibadah sampai Tuhan Yesus datang, kita ibadah terus. Kita cari Tuhan terus. Kita setia terus. Jadi tetap ibadah. Ada waktu saudara libatkan diri dalam pelayanan, ada kesempatan, ambil waktu untuk ibadah. Cari Tuhan. Tidak cukupkah 6 hari yang Tuhan berikan kepada Allah? Hanya minta 1 hari, itu hari Minggu. Hari Sabat kuduskanlah akan dia, supaya saya dan saudara mendapatkan makan dan minum. Jangan saya dan saudara berlaga egois dengan semua hari kita pakai. Lalu untuk Tuhan mana? Semua hari kita gunakan untuk diri kita sendiri. Seegois itukah manusia sampai tidak ada waktu untuk Tuhan? Mari saya dan saudara berikan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Karena itu kesempatan yang ada saya dan saudara pakai untuk melayani Tuhan. Supaya kita makin kuat, kita makin tahan. Kenapa? Karena lingkungan komunitas kita adalah komunitas yang benar. Karena kita hidup berdampingan dengan sesama orang-orang percaya dan kita saling menguatkan. Kalau kita tidak pernah sembahyang, tidak pernah ibadah, ada problema sedikit muncul di pikiran kita dalam minum racun. Muncul di pikiran kita adalah gantung diri. Apalagi kalau sudah tidak pernah bersekutu, sudah tidak pernah ibadah, ada masalah sedikit, duduk di rumah bengong-bengong, tatapan kosong ke langit begini. Lalu dalam hatimu, Tuhan, di mana aku cari jalan keluar? Setan berbisik padamu di telinga, ambil tali, gantung diri, itu jalan keluar terbaik, nak. Masih ada sisa setengah di botol itu, ada obat rumput yang kemarin dipakai, ambil itu, minum 1 gelas saja, maka kau akan tenang, kau akan aman, kau akan menikmati apakah itu fly in the sky, fly di atas awan, melayang. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kita hidup dekat dengan Allah, ada masalah sedikit, Tuhan ingatkan tentang firman Allah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan mengingatkan kita tentang ayat-ayat firman Allah yang memampukan saya. Yang terakhir adalah keluarga daripada seorang kepala penjara di Filipi. Kita lihat Kisah Rasul pasal 16 ayat 27. Lalu kita akan masuk di dalam doa sebentar. Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-27. Haleluya. 2, 3 mulai. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedang hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan.
telah melarikan diri. Dia ketakutan. Jadi ada kuasa di dalam puji-puji. Ada kuasa di dalam doa saya dan saudara. Jadi kita tetap berdoa, kita tetap percaya kepada Tuhan. Ketika Paulus dan Silas berdoa karena mereka ditawan di dalam penjara, mereka hanya doa, mereka hanya berserah kepada Tuhan. Dan kita lihat pintu-pintu penjara, sendi-sendi penjara itu goyang, lepas. Kepala penjara ini sebetulnya dia punya kuasa, saudara, untuk menahan orang dan melakukan segala sesuatu sesukahan. Kepala penjara. Tapi apa daya kuasa kalau tanpa kuasa Tuhan semua hilang. Kuasa manusia tidak sanggup menandingi kuasa, kehebatan kuasa. Sehingga firman Allah berkata dia menjadi takut. Firman Allah berkata dia henuskan pedang hampir bunuh diri. Karena tawanan lepas. Ini bahaya besar. Paulus dan Silas hanya berdoa. Jadi segala ikatan, segala belenggu hanya bisa dilepaskan oleh apa? Doa dan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Karena saat kita memuji Tuhan, Allah hadir. Saat kita berkomunikasi kepada Allah lewat doa, Tuhan mendengar setiap doa kita. Untung ada Paulus dan Silas. Paulus berkata, jangan apa-apakan dirimu. Hampir dia mau bunuh diri. Lalu dengan cara bagaimana supaya aku dan keluargaku selamat? Kata kepala penjara Filipi kepada Paulus. Paulus berkata, terima Yesus, serahkan dirimu dibaptis. Engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Mereka diselamatkan. Mereka serahkan diri kepada Tuhan. Jadi mari saya dan saudara, kita libatkan diri dalam pelayanan. Tuhan akan memberkati keluarga kita. Tuhan akan memberkati rumah tangga kita. Saudara rindu diberkati, amin. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala juga rindu mau diberkati. Kita semua rindu mau diberkati. Bapak Gembala lihat dari depan ini muka-muka ingin mau diberkati semua. Haleluya. Muka-muka ingin mau diberkati. Kita semua mau ingin diberkati Tuhan. Soal berkat jenisnya apa itu terserah saudara lah. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Tapi yang jelas kita semua rindu diberkati Tuhan. Jadi tetapkan hati. Hanya iman yang teguh kepada Tuhan, yang sanggup menghadapi segala apa. Jadi tetap yakin, tetap sabar. Segala sesuatu hadapi dengan kesabaran. Bersama dengan Allah kita pasti akan mampu melakukan.